Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan proses dan cara kerja ragi. Di sini saya akan membuat roti sobek. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu sebanyak 250 gram, lalu gula saya gunakan 2 sendok makan saja. Bahan selanjutnya adalah ragi, takarannya adalah 6-7 gram. Ragi inilah yang berfungsi sebagai pengembang dalam adonan roti. Lalu air, 100 ml saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian telur, di sini saya gunakan 1 butir telur. Selanjutnya adalah garam, secukupnya saja atau gunakan sejumput jari. Terakhir, margarin atau merupakan lemak. Kita lanjut ke prosesnya. Pertama, campurkan tepung terigu, gula, garam, ragi, margarin, dan telur. Kemudian aduk. Sambil mengaduk, sedikit demi sedikit campurkanlah dengan air. Ada 2 teknik dalam pencampuran, yaitu teknik straight dough and sponge dough. Di sini saya menggunakan teknik straight dough. Kemudian setelah adonan menjadi kalis seperti ini, biarkan di tempat yang tertutup dan hangat selama kurang lebih 45-60 menit. Sambil menunggu, mari saya terangkan bagaimana proses dan cara kerja ragi ini. Pengenalan dulu ya. Ragi atau fermen, atau lebih dikenal dengan fermipan dalam kehidupan sehari-hari. Ragi merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi dan mengandung suatu mikroorganisme dengan media biakannya. Media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi fermipan ini mengandung jamur yang fungsinya adalah untuk fermentasi tadi. Nah, bentuk jamur tersebut ada pada gambar ini. Berikut merupakan klasifikasi dari jamur tersebut dengan spesifikasi nama Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae bersifat mikroskopis, bersel tunggal, dan tidak memiliki badan buah. Pada ragi terdapat beberapa enzim, yaitu protase yang dapat memecah protein, lipase yang memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, serta zimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Glukosa tersebut terdapat pada tepung terigu yang mengandung protein dan gula. Proses pencampuran air dengan tepung membentuk gluten yang sifatnya elastis dan dapat dibentuk. Gluten yang terbentuk karena tepung terigu yang dibasahi tadi akan bereaksi saat fermentasi dengan cara mengeluarkan zat karbon dioksida. Gluten inilah yang akan bertanggung jawab menahan gas karbon dioksida. Gas ini akan terperangkap dalam jaringan gluten. Lalu terjadilah pembentukan rongga yang dapat memperkuat struktur pada roti dan menambah volume roti. Inilah yang menyebabkan adonan bisa mengembang. Nah, inilah hasil dari adonan yang sudah mengembang. Tahap proses selanjutnya adalah pembentukan. Adonan dibagi menjadi 8 bagian dan dibulatkan. Adonan yang telah dibagi dan dibulatkan kemudian ditata kembali pada sebuah loyang yang sudah dipoles margarin. Lalu diamkan kembali selama 25-30 menit. Proses pendiaman ini bertujuan untuk memberikan waktu fermentasi agar dihasilkan gas karbon dioksida lagi. Selanjutnya adonan akan memasuki tahap terakhir, yaitu pemanggangan. Sebelumnya alat pemanggang harus dipanaskan dulu selama 5-10 menit. Lalu masukkan adonan pada alat pemanggang dengan suhu 200 derajat. Kira-kira selama 20 menit. Setelah adonan sedikit kecoklatan, poles margarin pada bagian atas adonan. Tujuannya adalah untuk memperindah penampilan roti nanti. Setelah itu kita tunggu lagi sampai waktu yang ditentukan. Jadi deh, roti telah mengembang dengan sempurna. Untuk teksturnya sendiri adalah seperti berikut.